Dini hari, tanggal 13 Juni, langit Teheran berguncang oleh ledakan. Dalam hitungan menit, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant Katz tampil di depan kamera, mengumumkan bahwa Israel secara resmi meluncurkan serangan militer terhadap Iran. Dan lebih dari itu, Israel menetapkan status darurat nasional. Seluruh sekolah ditutup dan aktivitas kerja dihentikan. Menurut laporan The Jerusalem Post, serangan ini tidak akan berhenti dalam sehari. Israel merancang beberapa gelombang serangan terarah terhadap puluhan fasilitas strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh dan program nuklir yang telah lama menjadi ketegangan internasional. Serangan dilakukan secara simultan di berbagai kota besar, dan dilaporkan berdasarkan data intelijen yang dikumpulkan jauh hari sebelumnya. Dan yang membuat semuanya lebih panas adalah waktu. Hanya 1 hari sebelum serangan diluncurkan, Badan Energi Atom Internasional mengumumkan bahwa Iran melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Lampu hijau tak langsung dari Washington, memberi Israel pembenaran penuh secara politik dan hukum internasional. Ini adalah operasi preemptif untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan rudal Iran sebelum mereka mencapai tahap yang tak terbendung. Beberapa jam setelah ledakan pertama, pemerintah Iran langsung mengadakan pertemuan darurat tingkat tinggi, menyiapkan skenario pembalasan. Ratusan rudal balistik dan drone jarak jauh disiagakan. Target mereka bukan hanya Israel, tapi juga pangkalan militer Amerika di Irak, Bahrain, dan Kuwait. Bagi Teheran, membiarkan serangan ini tanpa balasan sama saja mengundang kehancuran politik dalam negeri. Sementara sirene peringatan belum berhenti berbunyi, Gedung Putih buru-buru membuat pernyataan. Amerika Serikat tidak terlibat dan tidak memberikan bantuan terhadap operasi militer Israel di Iran. Namun semua orang, dari Moskow, Beijing, hingga Tel Aviv, tahu bahwa ini lebih dari sekedar serangan sepihak. Sebelumnya Washington mulai menarik diplomat dari Irak dan memindahkan keluarga militer dari kawasan Teluk. Ketika ditanya soal ini, Presiden Trump hanya menjawab, "Cari tahu sendiri." Sebuah kalimat yang terdengar sinis, namun penuh makna. Gedung Putih tahu, perang besar tidak bisa lagi dihindari. Penarikan personel Amerika menunjukkan satu hal. Washington tahu, mungkin mereka tidak menekan tombol, tapi mereka membuka pintunya. Retorika ini memberi ruang legitimasi moral dan strategis bagi Israel. Dari sisi Iran, membalas adalah kebutuhan. Iran tidak bisa terlihat lemah, apalagi setelah fasilitas nuklirnya diserang secara terbuka. Inilah dilemanya. Serangan Israel merusak proses diplomasi, yang justru memaksa Iran untuk menunjukkan kesediaan tawar-menawar lebih agresif. Jika Iran memilih jalan balas dendam penuh, mereka mempertaruhkan semuanya. Jika mereka menahan diri, mereka kehilangan wajah di mata rakyatnya. Israel bergerak karena merasa waktu hampir habis. Iran melawan karena ini soal harga diri. Amerika bermain 2 kaki karena ingin menghindari perang, tapi tidak mampu mengendalikan sekutunya. Dan semua ini terjadi saat dunia sedang kehilangan mekanisme kontrol kolektif. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang besar akan pecah, tapi berapa banyak negara yang bisa bertahan ketika api ini mulai menyebar keluar kendali.